warahmatullahi wabarakatuh. Urang logas keluar malam ke masjid datang bersama-sama. Terima kasih jamaah nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Dari katugu galam. Urang menjalo ikan pari. Sia ibu-ibu nantak menjawe salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Amin. Ibu-ibu ndak ikut mamin kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kita muliakan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Singingi yang hadir pada malam ini memenuhi undangan kita melaksanakan tabligh akbar dalam rangka tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan yang telah diambang pintu. Kalau hari tidak kiamat, itu Ramadan itu pasti datang. Tapi kalau kiamat, hari dalam 20 hari ini tidak jadi Ramadan datang. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, lain tak ke kiamat hari gak 20 hari leh? Tak tahu kita kan? Para jemaah, tapi yang paling tidak tahu kita, jamaah yang hadir di masjid ini, biar polisi, biar camat, biar ustad,
belum tentu sampai hidup di bulan Ramadan besok. Kenapa? Tidak ada kisah kita yang bisa memprediksi kematian itu. Apakah setengah jam lagi, apakah sejam lagi, setahun lagi, atau 10 tahun lagi. Tidak ada kita yang tahu. Sekarang saya bertanya kepada jamaah yang hadir. Lai sehat apa-apa ibu-ibu? Tapi bisakah kesehatan menjamin kita tidak mati? Tidak. Tadi anak saya bercerita, beliau tidak sakit. Yang meninggal waktu asar tadi. 40 hari yang lalu istri beliau meninggal. Itu umurnya ya sekitar 50-an. Nah, saya sudah 73, alunya mati lagi. Iya kan? Jadi ajal itu tidak terkait apakah orang sakit, apakah orang sehat, apakah sedang berjalan, apakah sedang menguap, apakah sedang salat, apakah sedang khutbah, apakah sedang berjudi. Jadi karena kita tidak tahu, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, berbuat baik salah. Yang kami hormati seterusnya Niniak Mama Urek Tunggang Pucuk nan Bule di Nagari, dahan rampak daun narimbun je pusako, putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampai batanyo, kepulang tampai babarito. Sampai di sini saudara kita yang dari Pulau Jawa akan saya terjemahkan yang saya baca itu sependek mungkin. Anaknya baca deh Ustaz itu apa yang dibacanya itu tidak ngerti saya. Iya kan? Begitu orang yang tua dari kita itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Itu namanya Nini Mama yang memelihara anak kemenakan. Karena beratnya tugas yang beliau jalankan, kita sanjung beliau agar selalu gembira. Kita sanjung beliau agar selalu sehat. Supaya anak kemenakannya semuanya menjadi orang yang berhasil guna dan berdaya guna untuk bangsa dan negara ini. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kami muliakan alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Ayah janih tapian suci minuman anak di negari. Saya terjemahkan pula secara pendek, ya kan, untuk saudara kami yang tidak mengerti bahasa Minang. Jadi alim ulama itu pelita. Kalau yang lebih baik kita lihat bulan dan matahari. Matahari karena sinarnya bumi yang gelap ini menjadi terang. Ulama dengan ilmunya memberikan pelajaran sehingga umat ini tidak tersesat, mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Jadi dia ibarat pelita, ibarat matahari menerangi bumi, dia menerangi kalbu, hati kaum muslimin dan muslimat agar tidak tersesat dari jalan Allah. Ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita hormati kaum ibu. Ibu-ibu yang suaminya masih aktif di kepolisian, kalau saya tidak salah Pak Kapolsek, namanya ibu-ibu Bayangkara, ya tuh. Ya, istri polisi ya. Bayangkara. Bayangkari. Batu kase ajoin. Soalnya ndak ada gula bahasa Indonesia, gulo bahasa
Minang. Kan ngerti orangnya. Ibu-ibu yang suaminya masih aktif menjadi pegawai negeri atau ASN, itu ibu-ibu Dharma Wanita dan PKK. Ibu-ibu yang suaminya aktif di organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah, itu ibu-ibu Asiyah. Ibu-ibu yang wirid pengajiannya seluruh Indonesia, bajunya seragam, itu ibu-ibu BKMT. Seluruh ibu-ibu yang hadir, Ibu Bayangkari, Ibu Aisyah, Ibu Dharma Wanita dan PKK, semuanya pakai ketua. Saya hormati dari ketua dan anggotanya. Termasuk saya hormati ketua julo-julo. Ya kan? Karena dengan berjulo-julo ini nampaknya ibu-ibu itu bisa gantian menerima uang sebanyak anggota yang ikut. Ya Bu. Tapi ada kelemahan ya cik tu. Aduh. Julo-julo tu awak bau tang kakawan dan 9 balik lain. Ya tak? Awak menerima pertama, ya kan? Kemudian kita 19 anggota yang lain. Itu akan kita bayar. Yang kelemahan yang paling lemah itu malah berdosa setelah dia menerima dari Kuantan Singingi ini, dia pindah ke Sungai Panuan. Paniang orang mencarinya. Ya kan? Itu namanya ibu-ibu yang tidak jujur. Itu tidak saya hormati itu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu juga tidak saya hormati yang bekerja di PT Budanir. Di desa Logas Hilir ini ada enggak ibu-ibu yang bekerja di PT Budanir? Ada? Lain enggak? Apa itu Budanir, Ustaz? Badan Usaha Dana Rentenir. Ya kan? Dia meminjamkan uang 10 juta, diminta bayarnya 13 juta. Itu Budanir namanya. Badan Usaha Dana Rentenir. Hindarkanlah itu, diri dari itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, hancurkan riba, suburkan sedekah. Kalau riba itu masih kita lakukan, mengotori hati kita. Orang yang hatinya kotor dengan riba, itu tidak ada gunanya dia puasa. Tidak ada gunanya dia bergembira menerima bulan Ramadan. Karena apa? Karena dia memakan, ya kan, sepotong yang halal, sepotong yang haram. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Karena kita akan menyambut bulan suci, ya kan? Ibu-ibu ini semua dan kami bapak-bapak semua, kalau terlanjur melakukan dosa-dosa, apa kata Allah dalam ayat tadi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu. Jadi Allah mengingatkan agar dosa kita tidak menumpuk, bersegeralah minta ampun. Kemudian kira-kira apa alasan bahwa kita disuruh segera minta ampun oleh Allah? Yang saya katakan tadi, kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Sehat. Tapi kita yang sehat ini, sudah nanti pengajian ini selesai, kita pulang ke rumah masing-masing, ada salah satu jamaah pusing, dilarikan ke puskesmas, dipasang impus. Hanya 5 menit impus itu lepas, air obatnya tidak turun lagi. Kemudian dipompa dadanya oleh dokter. Kemudian dokter itu menggeleng. Bagaimana Pak Dokter? Pecah pembuluh darahnya di kepala, dia tidak ada lagi. Padahal dia tadi mengikuti pengajian di sini. Namun demikian mudah-mudahan tidak ada terjadi.
Tapi kita tidak bisa tahu itu kalau Allah mau, iya kan? Kemudian diumumkan oleh pengurus Masjid Al-Ikhlas ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa Logas Hilir yang tadi sangat antusias mendengarkan kajian Ustadz Ristawardi, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju ndak dapet ke dirayah, lah bapisah badan jonyao. Bahasa Indonesia tanpa disangka-sangka jamaah yang sehat tadi tiba-tiba meninggal. Itu yang saya baca dalam bahasa Minang, kira-kira artinya itu. Atau apa bertanya-tanya, tidak tahu dah. Sekarang jenazah sudah datang di rumah duka, sudah salat subuh, kita datang bertakziah bersama-sama. Siapa meninggal? Siapa meninggal? Siapa meninggal? Tunan basanda di dinding mendengar kaji itu. Kira-kira bisa tak? Bisa. Apa nan basanda jangan takui lah. Itu contoh saja. Bisa saja yang memberikan ceramah ini meninggal. Jadi kita tidak bisa tahu. Supaya dosa kita tidak menumpuk, agar kita meninggal husnul khatimah, maka setiap saat kita disuruh istighfar. Bapak-bapak kan serius sekarang mendengar ceramah, tapi dalam hati terus baca istighfar, Pak. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Dalam hati. Kalau itu sudah jadi permainan lidah dan hati kita, maka kita akan tertuntun menempuh jalan yang diridhai Allah. Ya kan? Jadi usia kita ini tidak bisa ditentukan. Kita manusia biasa, kita digoda oleh iblis, dibantu oleh setan, dibantu oleh jin. Jadi tiga, Pak: iblis, setan, jin. Yang syaitan itu yang mana itu? Ya kan? Yang jin yang mana? Yang jin itu nenek moyang iblis. Ya kan? Nah, nenek moyang iblis. Karena Allah mengatakan iblis itu wa kana minal jinni. Yang syaitan itu cerita orang tua-tua dulu, kalau diperlihatkan semuanya, kita tidak bisa berjalan di muka bumi ini. Penuh olehnya bumi ini. Amanah dia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya kan? Yang namanya yang membisik-bisikkan supaya kita berbuat dosa setiap detik, yaitu minal jinnati, pertama dari bangsa jin, yang kedua manusia yang ketularan penyakit jin. Ya kan? Jadi setan itu terdiri dari jin dan manusia. Yang mengatakan siapa? Allah, bukan saya. Mungkin Bapak dalam salat ada membaca ini, allazi waswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Kalau jin yang dari manusia itu dia tidak berbisik, Pak, jale-jale saya. Jangan apa dia orang tu berselantiangan nyokawaj. Baik seledang ada di belakang wajah. Itulah jadi setan orang itu. Ya kan? Tidak menciptakan keamanan dan ketertiban, tapi membuat kegaduhan. Nah, itu dia. Jadi setan banyak itu bukan dari jin saja, tapi dari manusia. Bu, oh bu, boleh enggak Buya bertanya?
ibu-ibu yang hadir ini lain tidak ada yang golongan setan. Nah, kami manusia, Bu ya, saya percaya semua kita yang hadir ini manusia. Tapi kalau kerja menghasut, kita iri dan kita dengki. Walaupun kita pergi takziah, Pak. Pergi takziah itu besar pahalanya, Pak, Bu. Berapa? 2 kirat. Berapa 2 kirat itu ya Rasulullah? Seumpama 2 gunung bukit yang besar. Ada kematian, kita pergi takziah ke sana. Kebetulan rumah orang yang meninggal dunia itu rumahnya cantik, bagus, dilihat terus. Di mana dapet pitih di kelera aku sarancak kena rumahnya. Kan? Ucapan kita tidak baik, kita dalam rangka takziah. Itu dia. Itu yang kotor tubuhnya atau hatinya. Ya kan? Walaupun wajahnya cantik, tapi dia begitu, itulah manusia yang kotor jiwanya. Untuk menyambut Ramadan, yang kotor-kotor ini harus dibersihkan. Kalau di Mudik, Pak, terakhir bulan Sa'ban itu balimau namanya. Tapikah cukup dengan asam dan limau itu bersih? Lahiriahnya ya, Pak. Kalau Bapak bekerja mengacau semen, ada bangunan, itu tidak bisa dengan sabun dibersihkan, Pak. Tetap ada kaum muslimin putih-putih. Tapi kalau dengan asam, dia bersih. Kenapa Ustaz tahu? Saya dulu kerja saya memikul semen itu. Mula-mula kerja di PT Semen Padang. Tidak bisa dibersihkan dengan sabun, tapi dengan asam. Kemudian orang yang seperti itu puasa. Puasa. Sudah memasak untuk berbuka, sudah mandi. Contohnya ibu-ibu nih, duduk di teras rumah di atas kursi. Kemudian datang tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lai sehat kak? Lai. Apa bawa pembukaan? Oh, kini kan musim durian. Ada lamang durian. Abeko cindu aja sagu kau naik. Awak bawa ambo kolak pisang jo kundu aja. Kundu le tahu Pak? Mungkin macam-macam namanya. Ya kan, ada orang mengatakan labu. Mulanya ceritanya yang baik-baik saja. Di mana nanti tarwih? Saya tarwih di musala itu, besok lagi ke Masjid Ikhlas. Sudah tu, dek lama jo mengecek. Awak puasa ke? Kak, lai takana awak pai barale bulan Rajab petang. Lai, kan 2 bulan kini baru gua. Lah lai saya anaknya kak. Kabarnya nikah kecelakaan. Itu nanyo bahas di bulan puasa. Kira-kira barasih hendak tiram puasa tu. Andaikan memang begitu kejadiannya, itu tidak perlu dibahas. Itu membuka aib orang. Itulah kebersihan hati itu. Kalau ada kita terlanjur, terakhir bapak-bapak di penghujung bulan Sa'ban nanti, kita harus minta maaf kepada orang yang kita sebut aibnya seperti itu. Kalau dosa kita dengan Allah, cukup apa yang dikatakan Allah tadi, bersegeralah minta ampun. Tapi kalau dosa kita menzalimi orang, menjatuhkan nama baik seseorang, kita harus minta maaf kepada orang. Kalau di media sosial kita lihat gini Pak, cuma menjatuhkan nama orang itu biasa saja. Biasa sih di-share di Bapak yang memelihara diri, yang ingin bersih nanti menyambut Ramadan, itu jangan dikomentari. Ya kan? Yang seperti itu kita lewati saja. Jangan dikomentari. Ada orang sudah dikomentari, dikirim pula kepada kawan. Yang dapat bukan pahala jariah, tapi dosa jariah. Semakin hari umur kita semakin berkurang, semakin hari kesehatan kita semakin menurun, semakin hari amal kita tidak bertambah baik,
tapi bertambah jelek. Semakin hari hati kita tidak bertambah bersih, tapi semakin hari hati semakin kotor. Keadaan yang seperti ini karena cintanya Allah kepada kita diingatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Setelah itu apa kata Allah, Pak? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Orang yang telah minta ampun diampunkan oleh Allah, tidak dibikinnya lagi dosa yang sama seperti itu, akan dimasukkan ke dalam surga. Berapa luas surga itu? Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang takwa. Orang banyak dosa minta ampun, diampunkan oleh Allah. Tidak dia bikin seperti itu lagi. Di dalam ayat itu orangnya dikelompokkan bersama orang takwa. Kemudian ayat yang dibaca oleh cucu saya tadi, orang yang berpuasa benar-benar mematuhi aturan Allah dengan puasanya itu, la'allakum tattaqun, ujungnya dia juga akan jadi orang takwa. Isi surga siapa? Tidak orang Islam, Pak. Orang Islam ini ada masuk neraka, Pak, karena dosanya berat dari pahala. Cuma kelebihannya apa? Setelah dia dibakar sesuai dengan dosanya itu, baru dikeluarkan dari neraka, masuk lagi ke dalam surga. Tapi saya tanya jamaah ini, lailan tehangan transit dulu di neraka. Ya kan? Dibakar kok bararat tahun lu, abe kolah habis nan di kerajaan tu, baru dimasukkan ke surga. Ternyata mendengar kisah itu diceritakan Nabi, Pak. Orang itu malu, Pak. Mulanya malu dia. Karena keluar dari neraka itu tubuhnya hitam semuanya. Ya kan? Dibawa berjalan oleh malaikat ke bawah kayu besar. Di kayu besar itu berembus angin. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah. Lah jadi ambo di bawah kayu Gusti Allah. Dek diambu-ambu angin tak kaloknya, Pak. Seperti ibu-ibu mendengar pengajian ini. Saya lihat sudah ada ibu-ibu yang begini. Kenapa orang seperti itu sebagian mendengar pengajian? Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dikejar musuh, kemudian kan masuk ke dalam gua sur. Di gua sur itu sempit, karena Nabi itu dekat dengan Allah, dia tertidur. Dikasih bantal oleh Abu Bakar dengan pahanya. Dikejar musuh, beliau tertidur di atas paha Abu Bakar di dalam goa yang sempit. Jadi kalau prediksi saya, orang yang tertidur mendengar pengajian ini, itu orang tidak ada problem, sanang sehatinya. Jadi mudah takaluknya tiba di musaji. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang tidur mendengar saya pengajian ini, saya tidak marah. Itu tandanya orang tidak pernah stres, mudah tidur. Tapi kalau nanti Pak Basir ini bangun, diambilnya foto ibu-ibu, cepat bangun ketawa. Jadi indah dia. Nanti ibu-ibu yang disyuting dalam pengajian ini keluar di YouTube. Ya kan? Kalau ibu-ibu sedang lalu, ndak jago, atau itu dalam video tu. Ayo ludah melil tu. Buruk video tu. Kalau syuting ni Pak Sir, lain tak ada lalu. Alham masuk Allah ke surga ibu-ibu ko menengah kaji ko ya Allah, walaupun nyo sebagian takalo. Inyo kalai hadir jo di musaji ya Allah. Amin. Ya kan? Jadi Allah menyuruh kita segera minta ampun karena kita tidak tahu kapan sebenarnya jadwal kematian kita. Ya kan? Kemudian yang kedua apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat?
Kalau dosa itu dibiarkan, kita tidak istighfar, dia menumpuk. Dari kecil dia akan menjadi besar. Yang kecil-kecil itu dibiarkan, dia akan jadi besar. Maka jangan ditumpuk-tumpuk dosa. Makanya imam, ya kan, kita semua setelah kita membaca Assalamualaikum Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal dalam salat tadi kita sudah minta ampun pula. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wajibur. Jadi salat itu Bapak-bapak sesuatu pekerjaan yang sangat baik dalam rangka kita menyesali perbuatan. Pak, Bu, ada pula pekerjaan baik kita kerjakan, tapi karena tidak menurut aturan, kita jadi berdosa juga. Ini hati-hati ini. Apa? Mendistribusikan zakat mal. Kalau zakat mal itu dihitung berapa sampainya dalam setahun, itu dikeluarkan zakatnya, itu 2,5%. Iya kan? Nah, kaum muslimin tapi dicampur adukan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah bapak-bapak ibu-ibu itu anak yang lahir ketika khatib berkhutbah hari raya, lahir anak ketika itu. Sebelum khatib turun mimbar, itu fitrahnya dibayarkan oleh ayahnya. Jadi zakat fitrah itu bukan orang kaya saja, Pak. Anak yang lahir dibayarkan fitrahnya. Jadi tidak bisa mendistribusikannya, dicampur adukkan dengan zakat mal. Jadi kalau ada bapak yang jadi amil, ya kan, berhati-hatilah. Pekerjaan itu baik, bapak memberikan zakat, ya kan? Tapi tidak betul cara mendistribusikannya, akan menjadikan dosa. Hati-hati ini. Ada tidak amil di masjid ini? Nah, apalagi mengambil jatah lebih dari orang miskin, ya kan? Amil itu boleh dapat, boleh, tapi satu pula sama dengan orang miskin. Tapi karena dia amil, dia yang mengatur, di orang cie, dia tigo. Itu sama siapa je korupsi itu. Lain terangnya ada pak dengan cie tu. Nah, lain. Kalau ada dengan model itu ubah perangai lain. Pekerjaan ini baik tapi salah, itu akan berdosa. Nah, ini bapak-bapak ini, ya kan? Jadi banyak yang akan kita istighfar kepada Allah. Tidak boleh beragama ini Pak, lah seraja itu orang gaik-gaik di tempat kami ke dulu. Tidak ngamuh beragama kau kepedoman orang gaik-gaik. Ya kan? Kenapa? Ada orang tua-tua itu dulu yang tidak belajar. Dia mencontoh apa yang telah ada saja. Ilmu ini dinamis. Hadis-hadis yang belum bertemu 100 tahun dahulu, sekarang bertemu hadis itu. Karena bukunya banyak. Nah, maka yang muda-muda harus membaca. Kalau ada yang tua yang bertahan dengan pendapatnya itu, ndak yo kelamol itu orang mati le. Anan mudo-mudo nan batu itu kita kerajual. Sebab Pak, kalau kita yang tua mengerjakan yang salah, sama dengan orang mandi di sumur pakai timba. Iya kan? Bagaimana? Setelah dia mandi, timba itu dipecahkan. Iya kan? Itu nan mudo ke mandi sudah tu. Nyoma lompek segala semua boleh. Tua Pak Ari, bangko masuk angka semua, orang banyak ke mandi, timbolah Pak pecah aja. Nah, jadi orang yang tidak mau diatur itu walaupun usianya telah tua, itu sama orang gaib memecah timbo. Ini bapak-bapak. Ya kan? Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah, amil itu harus mempunyai ilmu. Ya kan? Kalau banyak jatah amil dari fakir miskin, Pak, itu tidak betul itu pembagiannya. Amil itu boleh dapat sepembagian itu, tidak ada istimewanya. Semua orang
korban dan satu korban nampak kuponnya dan tak berkorban itu daging minyak saja dia setengah kilo dan satu berkorban 3 kilo recak sadar biasa jauhi itu di rumah tidak usah melalui panitia nya makan sebab 3 je anaknya melaki raya wajib yang ketiba tak bida tak boleh kata awak atau bapak-bapak agama kau harus menurut aturan Allah dan Rasul. Kalau sudah bertahun-tahun yang salah itu disampaikan orang tidak mau berubah, kan? Ini akan berbahaya ketika roh akan dicabut oleh malaikat maut. Dia akan dibayi di akhirat nanti, kan? Dengan apa? Begitu jugalah orang-orang korupsi, Pak. Jadi orang korupsi itu walaupun ditangkap sudah dihukum, Pak, dia harus pergi ke siaran radio Indonesia, harus minta maaf kepada rakyat. Presiden apa yang seperti itu? Presiden Korea, Pak, beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum masuk ke dalam penjara, sebelum dihukum mati, dia minta maaf melalui radio kepada rakyatnya. Alah do di Indonesia selama tempuh itu kurang korupsi. Kalau di Korea, di Cina potong tangan, potong kaki, di Arab potong kepala, di Indonesia potong tahanan. Coba, sehingga tidak ada efek jerah. Ya kan? Kalau orang tertangkap berzina, didenda saja 10 sak semen. Sebenarnya orang tertangkap berzina itu harus didera, dibenamkan dia sebatas pinggang, kemudian dipukuli badannya. Kalau yang berzina itu orang telah berkeluarga, itu dikubur sehingga leher, kepalanya dilempar semua. Begitu beratnya, ya kan? Jadi ada efek jera kalau hukum ini dijalankan menurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Jadi bapak-bapak berhati-hatilah yang diamanahi menjadi petugas amil, pengumpul infak, kemudian membagikan, mendistribusikan, ya kan? Kalau kepala desa ini ada enggak RT RW? Ada. Untuk itu tugas amil, bukan RT yang membayarkan zakat fitrah itu. Ya, RT boleh melaporkan berapa orang miskin di RT-nya. Ya kan? Di Padang pun ada terjadi, Pak. RT membayar, nanya lagi pemilihnya saya orang miskin lain tak. Tunjuk karate Pak di malaikat nanti. Di manusia yang tak nampak, di Allah jo malaikat nampaknya catat. Apa letak lalak saya dikira juga Pak bayi. Sedang di dunia tu saya banyak orang tak mau membayar hutang lah ya, pitih tu Pak apa bayar tak mau. Di akhirat nanti kita tak membawa pitih, ya kan? Jadi jangan menjadi orang zalim di dunia ini, zalim dengan kekuasaan, zalim dengan pangkat, zalim dengan harta, jangan. Karena hidup ini akan berakhir dengan kematian. Nah, ini bapak-bapak ini. Kalau ada terlanjur seperti itu, saya tidak menuduh ini, wasari'u, segeralah minta ampun, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kalau kita sudah meninggal bapak ibu, tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun ayat pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ayat bungo bararak badan ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo menyalo siput yang hitam kubu tatimbun urang pai.
Ya, itu orang meninggal. Untuk bapak-bapak yang tidak mengerti bahasa saya itu, akan saya terjemahkan. Kalau dulu Pak, di Sumatera ini, ya kan, kalau ada orang meninggal, bukan diumumkan dengan pengeras suara, tapi dipukul beduk. Pukulannya spesial pula. Kalau beduk itu berbunyi kayak gitu, apa kata masyarakat? Siapa yang meninggal? Setelah orang meninggal itu bagaimana lagi Pak? Dimandikan. Sudah itu dikapani. Sudah dikapani, disalatkan. Sudah disalatkan, dibawa ke kubur, dimasukkan ke dalam tanah. Nah, tapi bahasa Minangnya yang saya baca tadi, ketika kita masuk tanah, yang mengiringi kita 3 tadi. Pertama, ahluhu, keluarga kita. Yang kedua, maluhu, harta kita. Kalau ada mobil dibawa orang Pak ke kuburan itu, untuk orang yang pergi mengantar mayat. Mayat tidak naik mobilnya itu lagi, naik ambulan. Nah. Kemudian setelah dikuburkan, fayarji'u isnani, kembali pulang 2. Yang kembali itu apa? Ahluhu, keluarganya. Sesudah itu apa lagi? Maluhu, hartanya. Mayat itu kan di atas, apa itu dikasih juga kasur kan. Tapi ada enggak Bapak lihat selama ini kasur itu dikuburkan bersama mayat? Tidak Pak, kasur yang sudah basah itu dibawa pulang lagi. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal dengan orang mati itu apa? Wahid, 1. Apa itu? Amaluhu. Ini yang akan kita perhitungkan, kita evaluasi. Sudah seberapa banyak amal yang akan kita bawa mati. Mati itu di mana berkubur itu tidak perlu dipikirkan Pak. Mau orang yang hidup menguburkan di atas bukit, maupun di tanah yang datar, atau dimasukkannya ke laut, dikasih batu, kemudian dia sudah berat. Kalau dia mati di kapal, ya kan, diberi yang berat-berat, masuk saja ke dalam laut. Di mana kubur itu tidak perlu. Yang penting apa amal yang akan dibawa ke kubur. Bu, ibu dengan bapak menikah dulu saling mencintai enggak? Iya, saya begitu juga. Iya kan? Saya begitu juga. Kalau tidak saling mencintai, tidak jadi. Yang menimbulkan rasa cinta itu siapa? Siapa Pak? Jawablah Pak, jangan yang sesayuh tu ambo kemari. Ambo tanya apa itu? Saya jawab apa aniang saya. Yang menimbulkan rasa cinta itu siapa? Allah. Jadi bapak jangan menyebut menyesal. Bapak kesal kepada istri, menyesal dan kawinnya kau. Berarti kita menyesali keputusan Allah. Yang menjodohkan kita itu Allah. Jadi tidak ada istilah menyesal. Tapi secinta-cinta laki-laki kepada bininya, begitu bininya meninggal, dikuburkan, ada tidak laki-laki dipikirnya pondok kecil dekat kubur itu, nyonyem bininya kok gak setahun sinan ledo. Tidak ada Pak. Setelah dikubur dia pulang. Apa yang dia beli? Selang air. Dibelinya selang air, ya kan, kuburannya tidak jauh dari rumah. Itu disambungkan dengan kamar mandi. Setiap pagi dia siram kubur istrinya itu. Sudah setahun tetap dia siram. Apa kata tetangga? Bapak ini sangat cinta sekali kepada istrinya. Sudah setahun masih disiram kuburan. Orang tak tahu Pak, kiranya dia ada janji dengan istrinya. Kalau Adinda meninggal, kapan saya boleh mencari gantinya? Kalau sudah tumbuh rumput agak sejengkal di kubur ini dah. Atau konyo siram taruh nak capek rumput ko tinggi. Boleh apa bininya leh. Jadi ibu jangan percaya nak ke suami ibu ko. Kalau ibu lah mati, nak kalamo donyo babini balik.
Ibu itu saya dalam kubur. Ini. Jadi yang patut kita rindukan, apakah kita lupa bertobat? Setelah kita lupa, kita ingat, bertobatlah. Orang yang telah tobat tidak membuat dosa itu lagi, itu termasuk orang takwa. Tidak ada tempatnya kecuali surga. Nah, kemudian kita kaji pula sedikit, Pak. Ciri-ciri orang takwa itu apa? Pernah ada namanya Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Khalifah Umar, ya Ka'ab, Ubay Ka'ab, saya mau tanya ini, engkau kan orang yang paling lama bergaul dengan Rasulullah. Sampai sekarang secara sempurna saya belum tahu apa itu takwa." Bukan dijawab oleh Umar dengan jawaban yang apa, tapi disuruh berfikir pula Ubay ini. "Ubay, ya Khalifah, pernahkah saudara berjalan di dalam onak dan duri?" "Pernah." "Apakah Anda punya alas kaki?" "Tidak." "Tidak ada alas kaki?" "Tidak." "Yang Anda tempuh itu onak dan duri saja. Anda tidak punya alas kaki. Apakah kaki Anda tersandung oleh duri itu?" "Alhamdulillah tidak, Khalifah. Tak ada kena kaki saya oleh duri itu." "Ubay, pertanyaan kamu tadi sudah terjawab. Definisi takwa itu, orang itu berhati-hati dalam hidup agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Berhati-hati agar dia isi hidupnya itu dengan yang baik-baik saja." Itu orang takwa itu. Ciri-cirinya. Iya kan? Bukan takut artinya takwa itu. Takut dalam bahasa Arab khauf. Iya kan? Itu arti takut di dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Arabnya khauf. Kalau takwa itu berhati-hati memelihara diri agar tidak terjumus ke dalam dosa. Kemudian apa ciri yang lain? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mengaku bertakwa itu, dia selalu berinfak ketika hidupnya lapang dan tetap juga berinfak di waktu hidupnya miskin. Sekarang saya lihat, Pak, saya sudah bertahun-tahun semenjak masuk AP ini, rasanya Kabupaten Kuantan Sengingi ini sudah saya tempuh ngaji semuanya. Ada Gunung Toar namanya, di sana tidak ada gunung. Ada desa pantai, di sana tidak ada pantai. Jadi banyaknya nama negari ke, Pak, tidak sesuai je namanya. Namanya sih kok desa pantai, tidak ada pantai, tidak ada lawi. Gunung Toar, tidak ada gunung. Muara Lembu kok Jawi ke, Pak? Anda ada sini. Begitu juga, apalah artinya sebuah nama. Tapi kalau saya diberi orang buah-buahan di desa pantai itu, namanya matoa. Dikatakan oleh orang, kalau Ustadz Kuba Cie itu adonan raso durian, Kuba Cie adonan raso rambutan. Artinya itu. Berapa kayanya Allah itu? Ya kan? Tadi saya lihat sudah jalan kota infak kan? Itu sesuai itu, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sekarang karena yang banyak di sini sawit. Sebab dulu ketika sawit murah, banyak jamaah ini kami dapat cobaan siko Ustaz. Itu di Muara Lembu modanga keluan tu. Itu sawit murah, pupuk maha, racun maha. Akhirnya tidak ada orang melapor itu. Pada tak timbul sawit ko maha. Nya memang itu manusia ko, Pak. Kalau nya dapat musibah nya sabui kawan. Kalau kadang labonya nya aniang saya. Sekarang mahal sawit atau murah? Alhamdulillah. Karena begitu, ada enggak kotak yang jalan tadi yang tidak ikut mengisinya?
Menunjuk. Ada enggak? Orang takwa itu biar dia sempit, biar dia lapang, tetap berinfak sesuai dengan kemampuannya. Sebab infak beda dengan sedekah. Sedekah enggak ada awak pitih awak tetap bersedekah. Apa itu? Berapa kali ibu senyum semenjak pagi sampai sekarang? Itu sedekah. Allah, Nabi yang mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau kita kikir bersedekah dengan uang, galak siapa banyak. Tapi kalau kotak yang jalan itu tuh bukan sedekah, Pak, infak. Jangan galak ke kotak tu ndak isinya. Nampak kotak tu lalu di muka ai. Ndak isinya, Pak. Karuak saku ambil piti nama nanalun abe ku agian ke muka. Tu mengicu awak namanya. Karena orang takwa tu selalu berinfak biar dia sempit walaupun lapang. Yang kedua apa? Wal kaziminal ghaiza. Orang yang sanggup mengendalikan marah. Bu, boleh enggak saya berpantun? Di mana letak jalan kagugut, dake pasar padang luar, sungai tanang jo bukit tinggi, tasabui jo ayatnya nyanyi. Di mana tadi pintu kami ke masuk, sinan lo kami ke keluar. Karena jauh tampak ke kami turut ke payo kumbuh, lapehlah kami juatinan suci jo muko dan jani. Tali kayu panjang 9, orang mamapeh hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nan taedang, jangan di paseraan saruknya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat, bisa puasa Ramadan tahun ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.